Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam yang membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 34 bait yang pertama dan yang kedua, Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tenang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Musim yang panas, penghujan tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama-sama memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Ah
Terimalah salam yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat yang ke-10, demikian firman-Nya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Kita menyanyikan PKJ 165, bait yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang senantiasa menepati janji. Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengampun. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa akan dosa-dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Oleh karenanya ya Tuhan, ampunilah, kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami menghadap ke hadirat-Mu, sehingga ya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Kami mohon Engkau memampukan kami untuk kami kembali mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Inilah doa pengakuan dosa kami dan permohonan Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Pengampun, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikianlah
berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 372 bait yang pertama dan yang kedua. Inginkah kau ikut Tuhan? Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Dan marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam permohonan penyertaan Roh Kudus. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami, pengertian kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kami ingin ya Tuhan menghayati minggu pertama masa Prapaskah ini, sehingga kami mengerti akan teladan-teladan yang sudah Engkau berikan. Engkau sudah rela menderita, Engkau sudah rela mati di kayu salib, dan Engkau bangkit menyatakan kuasa dan kebesaran. Kami akan mendengarkan firman, sertai kami sampai akhir nanti, dan hamba-Mu yang melantarkan firman, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya. Kami menyerahkan ya Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini terambil dari bacaan leksionari, diambil dari bacaan surat-surat, yaitu terambil dari surat Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 22. Yang demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi
memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Petrus, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita kembali menerima pemeliharaan yang dari Tuhan. Spesial khusus pada minggu ini, kita bersyukur bahwa kita diberi waktu untuk kita kembali memasuki masa Prapaskah. Di dalam masa Prapaskah ini, kita menghayati akan kesengsaraan dan penderitaan Kristus. Panggilan akan berpuasa, bersedekah, mengumpulkan harta di surga, dan juga senantiasa membaca Alkitab menjadi panggilan untuk kita semua, supaya iman kita semakin kuat dan supaya kita menjadi orang dewasa secara iman di dalam melihat seluruh kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan yang ada di Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan satu tema, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi saya dan saudara-saudara semua sudah tidak asing lagi dengan janji. Tentu kita tidak asing lagi dengan janji. Kita mudah dan kita bisa mengungkapkan janji terhadap seseorang dalam keadaan waktu tertentu. Tentu kita pengalaman, kita sering melakukannya, bukan? Ya. Kita melihat banyaknya janji di dalam kehidupan kita yang sangat indah tentu saja ketika kita membayangkan yang sudah menikah dulu mengucapkan janji ketika mau diberkati di gereja. Aku menerima kamu di dalam susah maupun di dalam bahagia, di dalam sakit maupun di dalam sehat, di dalam untung maupun di dalam kemalangan. Nah, itu janji yang manis, janji yang indah. Anak-anak kita seringkali juga menerima janji dari kita. Seringkali kalau kita punya keinginan tertentu, ayo kamu kerjakan dulu, kamu bersihin dulu, nanti ibu, bapak akan membelikan bakso untuk kamu. Itulah janji. Janji di dalam kehidupan rohani kita, bagaimana penyertaan Allah senantiasa ada. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam sakit, penyakit, apa yang menjadi pegangan? Seharusnya yang menjadi pegangan kita adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan di dalam kita menghadapi segala kemalangan, segala kesusahan, segala penyakit. Janji Tuhan. Ya, dengan janji Tuhan kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan, karena di sanalah sumber pengharapan kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita melalui cerita-cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di dalam bacaan kita saat ini, leksionari minggu ini bercerita di bacaan pertama tentang Nuh. Bagaimana Nuh pada zamannya, dan juga bagaimana jemaat Kristen di Asia Kecil, tempat Rasul Petrus yang menjadi bacaan kita. Orang-orang pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan pada saat itu merasakan adanya derita. Mereka dikucilkan, mereka disingkirkan, mereka dianggap bodoh, mereka disepelekan. Itulah yang terjadi. Bagaimana Nuh pada zamannya dibodoh-bodohi, bagaimana Nuh pada zamannya dia dilihat seperti orang gila. Ngapain membuat bahtera yang besar, cuaca keadaannya baik, apakah sudah gila kamu? Demikian orang zaman Nuh mengatakan hal itu. Ya, pada zaman Nuh masyarakat pada saat itu ya dalam keadaan yang tidak baik. Mereka lebih memikirkan akan keduniawian. Termasuk juga pada zaman surat Rasul Petrus, dan saat ini pun banyak orang yang mengedepankan akan hal-hal yang lahiriah. Saudaraku, Nuh merasakan terbeban. Terbeban dalam artian dia menerima penderitaan. Jemaat-jemaat Tuhan pada abad pertama merasakan penderitaan, tapi mereka berpegang teguh pada janji Tuhan. Lalu apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini untuk kita memaknai dan menghayati janji Tuhan itu? Saudaraku, kita harus ingat bahwa ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan, menghadapi kesesakan-kesesakan, ingatlah melalui firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Ayat 18 saya ulangi untuk kita semua. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudaraku, ketika saudara-saudara, saya dan saudara-saudara menghadapi derita, ingat janji Tuhan, yaitu apa? Ya, janji Tuhan mengingatkan kita, lihatlah bahwa deritamu, pergumulanmu, kesusahan sangatlah kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara dan saya. Dia yang benar untuk orang berdosa. Dia yang suci untuk kita yang berlumuran dengan dosa. Ingatlah pengorbanannya. Dia datang dengan penuh kasih. Dia rela menderita. Dia rela disalibkan untuk dosa kita. Supaya apa? Kita dimenangkan, kita diselamatkan oleh karena kasih yang dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, deritamu, derita saya adalah derita yang kecil, belum seberapanya. Pandanglah derita Kristus sehingga kita beroleh kekuatan. Dan janji Kristus adalah janji yang manis. Barang siapa yang senantiasa setia dengan berpegang pada janji dari Kristus, dia akan dimenangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita saat ini adalah bagaimana
di dalam kehidupan kita, segala pergumulan-pergumulan yang ada, penderitaan-penderitaan yang ada, hanyalah penderitaan yang sesaat, tidak selamanya. Oleh karena itu teruslah setia, teruslah yakin bahwa Dia datang melalui banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa itu keluarga kita, bisa itu saudara-saudara di sekitar kita, tetangga kita. Mereka adalah penolong-penolong yang juga diberikan Tuhan kepada kita. Marilah saudaraku, apapun keadaan yang saudara-saudara rasakan pada saat ini, berpengharapanlah pada janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah belenjani atau diingkari. Janji Allah adalah kekal bagi setiap kita yang mempertaruhkan diri kita kepadanya. Berkat Tuhan pada kita semua, kekuatan Tuhan pada kita semua. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat percaya di seluruh bumi ini, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali, dan marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang senantiasa menepati janji-Mu, dan janji-Mu manis untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini di tengah syukur kami, karena Tuhan sudah memberikan firman yang indah, yang memelihara akan rohani kami, dan juga memelihara hidup kami. Di tengah kasih-Mu itu ya Tuhan, kami mendoakan, kami bersyafaat untuk keadaan di sekitar kami. Mendoakan ya Tuhan akan pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan berkati, beri hikmat dan bijaksana, memberkati akan program-program yang ada, akan vaksinasi tahap yang kedua. Ya Tuhan, sertai dan berkati program itu, sehingga menjadi sarana yang baik untuk penyembuhan dan juga percepatan akan pemulihan warga bangsa dan juga keadaan bangsa yang terpapar dan juga sedang mengalami permasalahan COVID-19 ini. Di tengah itu ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang beribadah dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Lindungi sertai ya Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan mengadakan peribadatan dengan baik dan juga peribadatan dengan khusyuk, sehingga kami menerima akan berkat-berkat yang dari Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan ya Tuhan akan GKJ Penarupan. Saat ini kami teringat dan mendoakan akan saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus mereka, saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan juga memberikan penghiburan, sehingga di dalam keadaan isolasi mandiri senantiasa berserah penuh kepadamu saja, menghadapi semua itu dengan sukacita dan juga iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, sehingga keluarga kami merasakan damai sejahtera di tengah pembatasan. Orang tua kami ya Tuhan, sertai dan kuatkan di dalam rohaninya, di dalam keadaan yang sudah adiuswo, yang sudah ringkih. Demikian juga anak-anak kami ya Tuhan,
Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga menyertainya. Ya Bapa, kami juga membawa persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur yang lainnya. Kiranya Tuhan yang menyucikan, sehingga persembahan itu ya Tuhan menjadi tanda syukur kami oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami, dan tanda iman berserah kami di hari-hari yang sungguh kami tidak tahu akan apa yang terjadi. Ya Bapa, sertai akan saudara kami yang mengelola dan yang membelanjakannya. Bapa, kami menyerahkan doa-doa sahabat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan yang kedua, harap akan Tuhan. Dalam susahmu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, undurlah dan masukilah kehidupan saudara-saudara semua. Yakinlah janji Tuhan manis. Apapun pergumulan, apapun sakitmu, apapun deritamu, Dia memberikan janji yang manis akan keselamatan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.